Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan bab 2. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu norma? Definisi norma menurut Sarah Ahli Iswaron Hadi Wiono. Norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma secara umum adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada norma, kita lihat gambar di bawah ini, terjadinya perselisihan, keributan, masyarakat tidak tertib, banyak yang melanggar lalu lintas. Jika di masyarakat adanya norma dan ditaati terciptanya, kita bisa lihat di bawah ini, masyarakat tertib dan aman. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Di Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Buddha. Norma agama sanksinya berupa dosa. Di sini, di norma agama kita harus menghormati yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang disepakati bersama tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Norma kesopanan sanksinya itu berupa dikucilkan, dijauhi teman-teman. Contohnya seperti mengucap salam saat bertamu, tidak meludah sembarangan tempat, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara sanubari manusia yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesusilaan bersumber dari suara hati, sanksinya berupa penyesalan. Contohnya, kita tidak boleh mencontek, kita harus berbagi sesama manusia. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan resmi negara, yaitu lembaga-lembaga negara yang isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar, maka akan dikenai sanksi oleh negara. Sanksinya berupa penjara, kurungan, dan denda. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak, menaati lalu lintas. Norma hukum. Arti penting norma ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi, masyarakat tahu mana yang baik dan tidak boleh dijalankan. Yang kedua,
menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang terakhir, sistem pengendalian sosial adalah tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Yang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di sini pelaksanaan norma hukum di negara Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mewujudkan keadilan itu merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatunya tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lain secara timbal balik. C. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. A. Budaya malu. B. Budaya tertib. C. Budaya bersih. Maksudnya budaya malu, sikap malu jika melanggar aturan. Contohnya tidak mengerjakan tugas, malu datang terlambat habis sekolah. Yang B. Budaya tertib. Maksud budaya tertib ini budaya yang membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Contohnya mengikuti sesuai dengan nomor antrian. Yang terakhir, budaya bersih. Maksudnya budaya bersih di sini budaya yang membiasakan bersikap ataupun perilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Contohnya tidak mencontek saat ulangan. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, faktor pribadi, faktor lingkungan. Maksud faktor pribadi berkaitan dengan sifat atau karakter dari dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran, berlaku taat aturan. Seseorang tersebut tidak peduli dengan norma yang ada, seperti berbuat jujur, sopan, taat akan hukum yang ada. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Maksudnya itu adanya pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh kepada aturan. Contohnya itu kurang perhatian dari orang tua,
tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku norma dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, perilaku norma dalam kehidupan sekolah. Yang ketiga, perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, perilaku norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang pertama, di perilaku norma dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, patuh dan taat kepada orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, berperilaku baik terhadap kedua orang tua. Salah satunya tidak membentak orang tua, tidak berkata kasar. Yang kedua, perilaku norma dalam kehidupan sekolah. Contohnya, yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan terakhir, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir, perilaku norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Salah satu, tertib lalu lintas. Yang kedua, tertib dalam membayar pajak. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program pembangunan nasional. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4. Materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana di situ dapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Apa saja perbedaannya itu? Perbedaannya itu yaitu dilihat dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor yang mempengaruhi keberagaman ada 5. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Maksudnya itu, letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera, Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Maksudnya kondisi negara kepulauan ini adalah negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik berpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di pulau mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam itu seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Maksudnya di sini, adanya kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi
perbedaan masyarakat Indonesia, kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, maksudnya adanya sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, yang membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, suku bangsa disebut juga dengan istilah etnis. Menurut Tuanjara Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Bahwa di sini keberagaman suku itu adalah bahwa bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Contohnya itu seperti masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencariannya sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keberagaman agama dan kepercayaan. Di samping ini, Indonesia memiliki keberagaman dalam suku, bahasa, serta budaya. Indonesia juga memiliki keberagaman agama seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Keberagaman ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bahwa di sini setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna rambut, dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk warna mata, dan ciri fisik yang lain. Keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Bahwa adanya keberagaman antar golongan itu harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.